Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya dan tetap semangat belajar bareng aku untuk mempersiapkan CPNS 2021 ini. Semoga kalian berhasil mendapatkan SK dan NIP-nya di tahun ini teman-teman. Oke, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi tryout kita ya, 110 soal. Nah, karena kemarin itu adalah TWK yang udah yang terakhir kalinya ya. Jadi di sini hanya ada 10 soal, yaitu 5 soal TIU dan 5 soal TKP. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama. Ini ada soal TIU nih. Nah, kita baca soalnya bareng-bareng. Suatu bilangan terdiri dari 4 angka berbeda. Jika angka pertama dan kedua dijumlahkan, hasilnya sama dengan angka terakhir. Jika angka ketiga merupakan angka yang terbesar, yaitu 4, maka kemungkinan bilangan tersebut adalah... Oke teman-teman, di sini untuk mencari jawaban ini sebenarnya tuh kita harus ikutin aja ya apa yang ada di perintah soal ini teman-teman. Nah, yang udah kita pasti ketahui itu adalah jika angka ketiga itu merupakan angka yang terbesar, yaitu 4 teman-teman. Nah, berarti angka ketiga, urutan ketiga itu harus 4. Coba kita lihat di option, apakah semuanya 4 urutan ketiga? Nah, ini A benar ya, urutan ketiganya 4. Nah, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, berarti ini semuanya itu di urutan ketiganya itu diisi oleh angka 4. Jadi ini benar semua ya, teman-teman. Jadi kemungkinan bilangan tersebut, kita lihat lagi pernyataan selanjutnya. Itu jika angka pertama dan kedua dijumlahkan, hasilnya itu sama dengan angka terakhir. Oke, berarti coba kita lihat angka pertama dan keduanya ya. Kalau dijumlahkan harus sama hasilnya dengan angka yang terakhir. 1 tambah 3. Nah, 1 tambah 3 itu berapa teman-teman? 1 tambah 3 itu adalah 4 ya. Sedangkan angka terakhirnya itu 2. Nah, jadi ini salah ya teman-teman. Harusnya di sini itu 4 teman-teman. Nah, gitu. Karena 1 tambah 3 itu 4 ya kan? Nah, kemudian 1 tambah 2 itu 3. Kita lihat. Nah, ini benar ya. Ini berarti kemungkinan benar nih teman-teman. Kemudian yang C, 3 tambah 2 itu 5. Sedangkan di angka terakhirnya itu 1. Salah ya teman-teman. Harusnya di sini itu 5. Jadi ini aku coret, aku eliminasi. Kemudian yang D, 2 tambah 3 itu 5. Nah, ini juga salah. Harusnya di sini 5 bukan 1 ya teman-teman. Jadi aku eliminasi. Kemudian ini 3 tambah 1 itu 4 ya. Bukan 2. Harusnya di sini 4 teman-teman. Nah, jadi aku eliminasi. Nah, jadi jawaban satu-satunya yang benar itu adalah yang B, teman-teman. 1, 2, 4, 3. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira kalian benar atau salah, teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Coba kita baca bareng-bareng. Pada suatu meja bundar terdapat 8 buah kursi duduk sesuai dengan arah mata angin. Terdapat 4 pria dan 4 wanita yang akan duduk. 4 orang pria tersebut adalah Andi, Budi, Cito, dan Didi. Sedangkan 4 wanitanya adalah Ana, Bilkis, Caca, dan Dian. Setiap wanita dan pria tidak ada yang duduk bersebelahan dengan sesama jenis dan berurutan sesuai abjad untuk setiap grup wanita dan grup pria. Jika urutan abjad untuk wanita mengikuti arah jarum jam, sedangkan pria sebaliknya, dan yang duduk di utara adalah Budi, serta di samping kiri Didi adalah Dian, maka siapakah yang duduk di tenggara? Oke teman-teman, kalian harus hafal arah angin ya. Jadi kita di sini itu duduk di meja bundar. Berarti kita harus gambarkan dulu nih meja bundarnya teman-teman. Maaf kalau kurang bundar ya teman-teman. Nah, terus terdapat 8 buah kursi. Berarti ini kita bagi dulu menjadi 8 ya. Nah, ini adalah soal analitik nih teman-teman. Nah, ini 4, kemudian kita bagi 8. Oke, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kemudian, apalagi nih yang udah diketahui bahwa Budi itu duduknya di utara ya. Dan yang duduk di utara adalah Budi. Nah, utara kan di sini teman-teman. Berarti Budi itu duduknya di sini teman-teman. Nah, ini Budi. Kemudian di sini tuh ada yang bilang mana tadi?
jika urutan jika mereka duduknya mengikuti urutan abjad ya, itu untuk wanita mengikuti searah jarum jam teman-teman. Sedangkan pria sebaliknya, berarti berlawanan jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam berarti ke sana kan? Kalau searah kan gini teman-teman. Nah, gitu kan. Nah, berarti kalau yang ini searah, kalau yang kayak gini itu berarti berlawanan ya kan? Nah, berarti di sini ada info baru lagi tadi bahwa setiap wanita dan pria tidak ada yang duduk bersebelahan dengan sesama jenis. Berarti kemungkinan aku tulis si Andi itu di sini. Kemudian si Cito ini aku urupkan P ya. Berarti Andi pria, ini juga kode laki-laki ya. Kemudian ini juga si C. Nah, ini dia. Kemudian ini si Didi yang pria. Nah, ini kan berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Dia harus sesuai abjad A, B, C, D, tapi yang berlawanan arah jarum jam teman-teman. Paham ya sampai sini? Nah, terus mana lagi nih? Kita baca lagi info selanjutnya teman-teman. Serta di samping kiri Didi adalah Dian. Nah, kiri Didi itu adalah Dian. Berarti Dian tuh di sini ya. Ini kan karena kirinya si Didi ini teman-teman. Nah, ini berarti Dian wanita di W ya teman-teman. Nah, kemudian bahwa perempuan itu duduknya juga urutan abjad teman-teman, tapi searah jarum jam, berarti ke sini kan. Nah, kemungkinan di sini adalah si Caca nih teman-teman. Caca wanita ya. Kemudian di sini itu ada Bilqis teman-teman. Nah, ini ada Bilqis wanita supaya nggak keliru. Kemudian di sini juga ada Ana nih teman-teman. Ana wanita. Nah, ini udah berurutan ya. Ini A, kemudian B, C, dan D ya. Kemudian yang laki-lakinya juga berlawanan arah jarum jam. A, B, C, dan D. Nah, teman-teman. Terus yang ditanyakan adalah siapa yang duduk di tenggara. Oke, pada arah mata angin, tenggara itu ada di mana teman-teman? Tenggara itu ada di mana teman-teman? Di sini ya. Nah, ini adalah arah mata angin bagian tenggara. Nah, jadi yang duduk di tenggara itu adalah Caca, teman-teman, yaitu E. Nah, kalau Andi itu duduknya di mana nih? Andi nih di barat. Nah, Andi di barat ya, teman-teman. Jadi ini salah. Ini juga Budi kan di utara, kemudian Andi di barat, Andi juga di barat. Nah, jadi yang di tenggara itu hanya Caca, teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman, paham? Kalau misalnya kalian kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Jika semua soal dikerjakan dengan baik, maka nilai yang didapat akan bagus. Jika nilainya bagus, maka beberapa murid akan mendapatkan liburan tambahan. Kesimpulan yang tepat. Oke, kalau misalnya ada soal kayak gini, aku bakalan eliminasi nih teman-teman yang ada pernyataan 2 kali berulang, teman-teman. 2 kali berulang maksudnya apa? Ini pernah aku jelasin ya di video sebelumnya, yaitu seperti ini. Jika semua soal dikerjakan dengan baik, maka nilai yang didapat akan bagus. Kemudian diulang lagi nih teman-teman, jika nilainya bagus, nah gitu kan. Jadi ini aku bisa coret nih. Kita pakai sistem coret aja ya. Karena aku tuh orangnya nggak bisa terlalu banyak ngapal rumus teman-teman, pasti banyak lupa. Apakah kalian orang yang sama kayak aku teman-teman, susah banget ngapal rumus? Oke, berarti tersisa hasil kesimpulannya itu harus jika semua soal dikerjakan dengan baik, maka beberapa murid akan mendapatkan liburan tambahan. Nah gitu ya. Oke, coba kita lihat di optionnya, kesimpulannya ada nggak yang kayak gitu. Jika semua murid, ini kebalik ya teman-teman, jika semua soal tidak dikerjakan, nah ini malah ada negasinya ya. Kalau misalnya dia ada negasinya, dia harusnya kebalik teman-teman. Nah gitu, jadi yang B ini kurang tepat. Kemudian yang C, jika beberapa murid, ini juga kebalik ya. Coba kita keep dulu deh. Kemudian yang D ada soal yang dikerjakan dengan baik. Oke, kemudian yang E ada soal yang tidak dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, karena di sini nggak ada nih jawaban tentang jika semua soal dikerjakan dengan baik, maka beberapa murid akan mendapatkan liburan tambahan. Maka kita balikin aja teman-teman kalimat ini. Jadi yang awalnya maka beberapa murid akan mendapatkan liburan, ini jadi jika semua murid, ini beberapa kita ganti jadi semua teman-teman. Karena
dinegasikan ya teman-teman. Nah, ini beberapanya kita ganti semua. Misalnya kalau mau dibalikin tapi di sini semua, berarti kita ganti dengan beberapa. Kayak gitu ya teman-teman, paham ya maksud aku? Kemudian murid akan mendapatkan, berarti ini tidak mendapatkan teman-teman. Akannya kita rubah menjadi tidak ya, karena dia dinegasikan. Nah, jadi di sini. Nah, oke, berarti kalau misalnya dikembalikan, ini dulu yang kita sebut, maka jadinya kayak gini. Jika semua murid tidak mendapatkan liburan tambahan, maka, nah, berarti di sini jika semua soal. Nah, ini berarti kita ganti dengan beberapa atau ada atau sebagian, teman-teman. Nah, ini kita ganti dengan beberapa. Nah, paham ya teman-teman? Kalau misalnya kalian kurang paham, coba komen di kolom komentar. Aku harap kalian paham ya. Karena ini dinegasikan aja, soal kayak ini gampang kok teman-teman. Soal dikerjakan dengan baik. Nah, ini kita ganti, kan awalnya soal dikerjakan dengan baik. Berarti kalau negasinya adalah soal tidak dikerjakan dengan baik. Nah, oke, jadi di sini kesimpulannya adalah jika semua murid, ini kita tambahkan jika ya, karena kita kebalikannya. Jika semua murid tidak mendapatkan liburan tambahan, maka beberapa soal tidak dikerjakan dengan baik. Nah, coba kita cari kesimpulan yang seperti itu ada di option mana teman-teman. Yang A, jika semua murid tidak mendapatkan liburan tambahan, maka beberapa soal tidak dikerjakan dengan baik. Oke, berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Coba kita buktikan dengan jawaban yang lainnya. Yang B tadi udah kita eliminasi ya. Kemudian yang C, jika beberapa murid. Nah, ini harusnya semua teman-teman, bukan beberapa ya. Kalau misalnya kalian boleh menuliskan beberapa murid, asalkan nggak dibalik. Asalkan kayak gini tadi awalnya, jika semua soal dikerjakan dengan baik, maka beberapa murid mendapatkan liburan. Harusnya kayak gitu teman-teman. Tapi karena ini yang akhirnya dulu ditulis, maka ini harus dinegasikan teman-teman. Jadi yang C itu aku kurang setuju ya, ini salah. Kemudian yang D, ada soal yang dikerjakan dengan baik, maka semua murid mendapat liburan tambahan. Nah, ini tuh harusnya gak usah kata ada, karena ini kan gak dinegasikan teman-teman. Harusnya ini semua ya. Nah, karena gak dibalik ini. Nah, jadi yang D aku kurang setuju. Kemudian yang E, ada soal yang tidak dikerjakan. Kemudian nah ini juga sama dengan E ya, kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Soal silogisme itu emang agak rumit, tapi kalau misalnya kalian pelajar pelan-pelan, pasti itu paham teman-teman. Awalnya aku juga sama kayak kalian, selalu salah jawab soal silogisme, tapi karena aku sering latihan dan juga pelan-pelan aku pahami, dan lama-lama pasti bisa sendiri teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, kita kembali lagi ke soal silogisme nih teman-teman. Coba kita baca bareng-bareng. Jika semua mahasiswa mengikuti ujian, maka akan ada remedi. Jika ada remedi, maka semua mahasiswa akan lulus. Oke, di sini coba kita eliminasi ya yang kalimat sama seperti tadi. Jika remedi, nah ini remedi kita harus eliminasi. Maka kesimpulannya adalah jika semua mahasiswa mengikuti ujian, maka semua mahasiswa akan lulus teman-teman, maaf. Coba kita cari di sini. Jika beberapa mahasiswa tidak lulus, oke, coba kita keep dulu ya. Jika beberapa mahasiswa tidak mengikuti ujian. Oh, ini salah ya teman-teman, yang C ya. Harusnya karena ini nggak dibalik ya. Harusnya ini tetap semua, bukan jadi beberapa. Harusnya ini tetap jadi semua, karena dia nggak dinegasikan. Kenapa dia nggak dinegasikan? Karena dia nggak dibalik teman-teman, karena masih sama, ini di awal, terus ini kalimatnya juga di awal, jadi harusnya semua, nggak perlu diganti jadi beberapa. Jadi yang C aku eliminasi. Kemudian yang D, jika semua mahasiswa lulus, maka akan ada remedi. Ini oke lah, keep dulu ya, kita keep dulu ya. Kemudian kita coba lihat yang E. Jika beberapa mahasiswa tidak lulus, maka akan ada remedi. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke soalnya di sini. Jika semua berarti nggak ada ya, berarti kita balikin nih. Jika semua, berarti semuanya harus kita ganti dengan ada atau beberapa atau sebagian ya. Coba aja kita tulis beberapa. Nah, semua itu lawannya itu beberapa, ada, sebagian. Seperti itu teman-teman. Beberapa. Nah, oke. Mahasiswa
ini akannya kita ganti dengan tidak, ya kan? Karena kita negasikan semua nih teman-teman. Karena dia harus dibalik. Nah, kemudian di sini jika semua, berarti semuanya kita harus ganti beberapa nih teman-teman. Kalau nggak dibalik, kita nggak perlu bikin kayak gini-gini teman-teman. Nggak perlu dinegasikan. Ini beberapa ya. Nah, mahasiswa mengikuti ujian. Berarti ini kita dinegasikan, berarti tidak mengikuti ya. Kita tambah tidak mengikuti. Oke, berarti jadinya jika beberapa mahasiswa tidak lulus, maka beberapa mahasiswa tidak ikut ujian. Nah, jadi kesimpulan tersebut setara dengan jika semua mahasiswa mengikuti ujian, maka semua mahasiswa akan lulus. Nah, kesimpulan itu setara dengan yang di awal tadi teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Jika beberapa mahasiswa tidak lulus, maka beberapa mahasiswa tidak ikut ujian. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke soal nomor 5. Nah, ini adalah deret angka ya. Coba kita lihat 2, 4, 7, 12, 21. Maka angka selanjutnya itu harus berapa? Nah, coba aku tulis dulu di sini. 2, kemudian 4, 7, 12, dan 21. Oke teman-teman, sedikit trik dari aku. Kalau soal deret, kalau kita lihat bilangannya itu makin lama makin besar, itu kemungkinannya ditambah atau dikali teman-teman. Nah gitu ya. Tapi kalau misalnya deretnya itu makin ke sini itu makin turun, berarti itu ada dua kemungkinan antara dibagi atau dikurang teman-teman, gitu ya. Nah karena ini makin naik, berarti ini nggak mungkin dikurang atau dibagi. Ini mungkinnya pasti ditambah atau dikali teman-teman. Nah coba kalau kita pakai tambah dulu ya. 2 jadi 4, itu kita tambahkan dengan 2. Kemudian 4 bisa menjadi 7, itu kita tambahkan dengan 3 ya teman-teman. Kemudian 7 jadi 12, itu kita tambahkan dengan 5. Nah 12 itu kita tambahkan 9 ya, bisa jadi 21. Kemudian di sini harusnya berapa teman-teman? Nah apakah kita harus tambah 11? Sayangnya di sini itu teman-teman, kalau kita mengikuti urutan bilangan ganjil, sayangnya bilangan 2 ini genap teman-teman. Terus kalau kita mau ikutin bilangan prima, sayangnya 9 bukan bilangan prima ya teman-teman. Harusnya di sini 7 bukan 9. Nah berarti ini rumus ini itu nggak bisa dipakai teman-teman. Nggak bisa dipakai ya. Jadi yang ini tuh salah teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya itu kita kalikan ya. Coba kita kalikan. Nah 2 kali berapa hasilnya 4, itu adalah kali 2. Oke. Kemudian 4 kali berapa hasilnya 7, itu nggak ada ya. Yang ada 4 kali 2 itu 8. Nah kira-kira berapa sih ya 8 dari 8 itu gimana sih caranya bisa dapat 7 ya itu teman-teman. Berarti harus kita kurangi 1. 8 kurang 1 itu adalah 7. Nah gitu ya. Terus 7 kali 12 7 kali 12, 7 kali berapa hasilnya 12, itu kita coba kalikan 2. Kita coba kalikan 2, kemudian 7 kali 2 itu adalah 14 ya. Tapi di sini 12 teman-teman, berarti harus kita kurangin 2. Nah, coba kita kurangin 2 ya. Berarti 12. Kemudian 12 kali berapa nih hasilnya 21 tuh nggak ada ya. Tapi coba kita kalikan 2 karena ini ininya udah mulai berurutan. Coba kita kalikan 2, terus kita kurangin 3 nih teman-teman. 12 kali 2 itu adalah 24. 24 kurang 3 adalah 21. Nah berarti kemungkinan di sini kita kalikan 2, kemudian kita kurangi dengan 4 teman-teman, karena teratur ya. Nah di sini kan 1, 2, 3, berarti sini 4. 21 kali 2 itu adalah 42. 42 kurang 4 adalah 38 teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal TKP. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Coba kita baca bareng-bareng.
Saya bekerja sebagai PNS di salah satu Pemda. Suatu hari ada pembukaan CPNS di tempat saya bekerja. Salah satu kerabat saya meminta agar anaknya diloloskan menjadi CPNS dengan memberi imbalan yang besar. Sikap saya, ini berarti ada asupan atau modus gratifikasi, teman-teman. Ada modus gratifikasi. Nah, di mana gratifikasi itu masuk ke dalam tindakan korupsi ya, teman-teman. Gratifikasi. Nih, atau suap juga bisa mungkin ya. Nah, coba kita lihat di sini. A, menerima imbalan. Nah, berarti kalau misalnya sikap kita, misalnya kita diberi hadiah untuk itu dengan tujuan tertentu, teman-teman, itu sikap kita harus menerima atau menolak. Jelas harus menolak ya, teman-teman. Jadi kita bakalan coret jawaban yang menerima. Nah, berarti yang A ini kita harus yang menerima ini harus kita eliminasi ya, karena nggak perlu kita baca, udah jelas salah. Kemudian yang B menolak, kita keep. C menolak, kita keep. D menolak, kita keep. E marah karena kerabat telah berusaha untuk menyogok. Ini benar ya. Berarti dengan kata lain dia menolak ya. Tapi sayangnya di sini tuh kurang baik, teman-teman, yaitu dia marah. Nah, ini bisa memperburuk memperburuk relasi kalian nih dengan kerabat kalian. Jadi yang E ini aku kurang setuju. Kemudian yang B menolak permintaan kerabat tersebut secara tegas dan halus. Boleh. Kemudian yang C menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi, teman-teman. Ya Allah, maaf. Dan KKN, boleh. Kemudian yang D menolak karena sebagai PNS harus bekerja dengan jujur dan bebas KKN. Teman-teman, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Yang C ya. Kenapa tidak yang B atau yang D? Nah, yang C itu menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi dan KKN. Nah, itu kan kegiatan gratifikasi. Jadi kita harus menolak. Terus bedanya sama B apakah sama-sama menolak? Nah, bedanya di sini, teman-teman. Yang di B itu menolak permintaan kerabat tersebut secara tegas dan halus. Nah, ini sebenarnya baik ya, cuman yang lebih lengkapnya itu di sini. Jadi di sini sepertinya kita memberikan alasan kita kenapa menolak, yaitu karena itu merupakan bentuk gratifikasi, teman-teman. Nah, jadi yang C itu poinnya 5 ya. Nah, yang C itu poinnya 5, kemudian yang B itu poinnya 4, dan yang D itu poinnya 3, teman-teman. E poinnya 2 dan A poinnya 1. Kenapa yang D itu poinnya 3? Menolak karena sebagai PNS harus bekerja dengan jujur. Jadi ini seolah-olah karena dia PNS nih, dia harus jujur. Kalau misalnya dia nggak PNS, dia nggak akan jujur. Kemungkinan seperti itu. Jadi yang D ini kurang tepat, teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7, teman-teman. Saat sedang melakukan pelayanan pengunjung, atasan memanggil saya untuk segera menghadap ke ruangannya. Saya akan di sini kita dihadapkan dengan situasi lagi ramai pengunjung ya. Kita lagi melakukan pelayanan nih. Terus tiba-tiba atasan tuh memanggil kita untuk segera menghadap dia. Kira-kira kalau kalian di posisi ini, kalian tuh bakalan ngapain, teman-teman? Yang A, segera menghadap atasan dan meminta pengunjung untuk menunggu. Nah, ini tuh kurang tepat ya, karena takutnya malah dia kecewa nih sama pelayanan kita karena disuruh nunggu nih, teman-teman. Pasti mereka juga punya urusan yang lain gitu kan. Nah, jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, menyelesaikan pelayanan tersebut kemudian menghadap atasan. Ini boleh ya. Kemudian yang C, menutup pelayanan dan meminta pengunjung untuk pindah ke teman saya. Ini juga kurang tepat nih, teman-teman. Bukan merupakan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu kan di sini sebagai penerima pelayanannya itu harus merasa puas, teman-teman. Dan juga pelayanan publik yang kalian berikan, kalau misalnya kalian pilih C, itu kurang maksimal, teman-teman. Dan ini tuh malah bikin pelanggan kecewa sama pelayanan kalian kayak gitu. Terus yang D, segera menghadap untuk mengetahui urgensi masalah dan kemudian meneruskan pelayanan. Ini sama nih dengan yang A atau yang C nih, teman-teman. Jadi dia nggak melayani si pelanggan dulu. Harusnya pelanggan itu yang harus dilayani gitu kan. Kalau misalnya kalian di perusahaan kalian
servisnya itu buruk, pasti orang nggak mau memakai jasa perusahaan kalian lagi. Nanti perusahaan kalian tutup, teman-teman. Jadi yang D ini kurang tepat. Kemudian yang E, meminta teman saya untuk meneruskan pelayanan pengunjung saya. Nah, ini belum tentu kita tahu bahwa teman kita itu lagi dalam waktu kosong gitu kan. Seandainya kalau teman kalian lagi sibuk-sibuknya melayani juga, gimana gitu teman-teman. Nah, pasti dia nolak dong ya kan. Jadi yang E ini kurang setuju. Nah, jadi yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Dan ini poinnya itu 5. Jadi kita sebaiknya sebagai pelayan publik itu harus menyelesaikan dulu nih pelayanan, baru kita menghadap ke atasannya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang B itu poinnya 5. Kemudian yang C, yang poinnya 4 itu adalah yang mana teman-teman? Kemungkinan yang ini ya, yang C. Nah, itu adalah poinnya 4. Poinnya 4 itu C. Kemudian poin 3-nya itu adalah E ya. Nah, kemudian poin 2-nya itu adalah di sini, di D. Dan poin 1-nya itu adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Coba kita baca bareng-bareng. Anda adalah pimpinan suatu perusahaan yang bekerja di bidang jasa industri. Suatu hari Anda mendapatkan undangan pernikahan dari rekan bisnis Anda yang berbeda pulau dengan tempat Anda tinggal. Maka Anda, kira-kira kalau kalian di posisi ini, kalian harus melakukan apa teman-teman? Yang A, memerintahkan anak buah Anda yang satu kampung halaman dengan rekan Anda untuk menggantikan Anda. Nah, ini juga berarti dia dengan kata lain nggak pergi ya, dia harusnya pergi teman-teman ya. Jadi yang A ini aku eliminasi. Yang B, mendatangi undangan sebagai penghormatan dan penghargaan kepada rekan bisnis Anda. Oke, kita keep. Kemudian yang C, mendatangi undangan karena rekan Anda sudah berkontribusi cukup besar pada perusahaan Anda. Oke, keep. Kemudian yang D, mendatangi undangan tersebut dengan mengajak seluruh anggota keluarga sekaligus sebagai sarana memperkenalkan keluarga Anda dengan keluarga relasi bisnis Anda. Oke, kita keep. Kemudian yang E, memberikan sumbangan yang besar kepada rekan Anda sebagai permintaan maaf karena tidak bisa datang. Nah, ini juga jelas aku eliminasi ya teman-teman. Jadi di sini kita tersisa 3 option nih teman-teman, yaitu B, C, dan D. Kira-kira yang paling tepat itu yang mana teman-teman? Nah, kalau yang B, mendatangi undangan sebagai penghormatan dan penghargaan kepada bisnis Anda. Oke, berarti dia datang sendiri ya ini teman-teman. Nah, kemudian yang C, mendatangi undangan karena rekan Anda itu sudah berkontribusi, berarti dia datang sendiri juga. Kemudian kalau yang D, mendatangi undangan tersebut dengan mengajak seluruh anggota. Nah, menurut aku sih yang paling tepat itu adalah yang D teman-teman. Karena dia tidak hanya datang sendiri dan dia juga mengajak keluarganya teman-teman. Jadi di sini tuh bisa mempererat hubungan ya, mempererat hubungan tidak hanya sebagai rekan kerja, tapi bisa juga mempererat tali persaudaraan antar keluarga teman-teman. Jadi yang D ini jawaban yang paling tepatnya. Itu poin 5 ya. Kemudian poin 4-nya itu adalah yang B. Kemudian poin 3 itu C, dan poin 2-nya itu adalah yang E, dan poin 1-nya itu adalah yang A teman-teman. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Anda membuka usaha kuliner di sekitar tempat tinggal Anda. Karena banyaknya usaha kuliner di kawasan Anda sehingga Anda tidak begitu ramai. Karena ketatnya persaingan bisnis, 3 bulan terakhir Anda hanya mendapatkan omset yang sama dengan modal bulanan yang Anda keluarkan. Apa yang akan Anda lakukan? Oke teman-teman, di sini berarti 3 bulan terakhir itu pendapatan kita nggak naik-naik ya, segitu-segitu aja. Terus kita nih sebagai yang punya usaha tersebut, apa sih harus kita lakukan teman-teman? Yang A, memberikan kupon promo diskon 50% untuk pelanggan tetap. Ini kurang solusi ya teman-teman, kurang solutif maksud aku. Kenapa? Karena di sini kan kita masalahnya itu tidak terlalu ramai teman-teman. Nah, berarti kan pelanggannya sedikit gitu kan. Jadi kalau misalnya kita beli kita kasih setengah harga ini jualannya, kita bisa bangkrut teman-teman, karena tuh nggak rame ya kan. Udahlah nggak rame terus kita kasih diskon, itu malahan kita bisa bikin bangkrut. Yang kita harus pecahkan masalah di sini adalah gimana caranya supaya tempat makan kita itu rame teman-teman. Nah gitu ya. Jadi kalau yang diskon 50% tuh aku kurang setuju ya teman-teman.
Jadi yang A aku eliminasi. Kemudian yang B, mengiklankan usaha kuliner Anda di surat kabar lokal agar mendapat pelanggan baru. Oke ya, boleh ya, kita keep bentar. Kemudian yang C, memberikan layanan pesan antar sehingga menjangkau lebih banyak pelanggan yang tidak dapat ke restoran. Boleh. Kemudian yang D, meminta bantuan teman-teman Anda untuk mempromosikan usaha kuliner Anda pada rekan kerja teman-teman Anda. Oke, boleh. Kemudian memberikan promo buy one get one free kepada setiap pembeli. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan E ya, teman-teman. Kalian bisa bankrupt nih, teman-teman. Udahlah sedikit, kemudian beli satu dapat satu lagi gratis, teman-teman. Jadi yang E itu kurang setuju ya. Ini tuh bisa membangkrutkan perusahaan kalian atau restoran kalian, teman-teman. Jadi yang E itu kurang setuju. Dan ini tuh kurang solutif. Kita cari yang lebih solutif, teman-teman. Nah, di optionnya kan masih ada tersisa 3 kan. Nah, yang B itu mengiklankan usaha kuliner Anda di surat kabar. Nah, ini tuh banyak memakan uang, teman-teman. Ya kan, harus kita bayar lagi ke redaksinya teman-teman untuk mengiklankan, dan belum tentu juga itu semua orang bisa terjangkau, teman-teman. Dan ini tuh untuk membuat iklan di surat kabar itu juga butuh dana, teman-teman. Jadi yang B ini aku eliminasi. Kemudian yang C, memberikan layanan pesan antar sehingga menjangkau lebih banyak pelanggan yang tidak dapat ke restoran. Oke, boleh ya. Kemudian D, meminta bantuan teman-teman Anda untuk mempromosikan usaha kuliner Anda pada rekan kerja teman-teman Anda. Oke, antara C sama D, menurut kalian yang paling solutif itu yang mana, teman-teman? Oke, menurut aku yang paling tepat itu adalah yang D ya. Itu kita minta bantuan nih sama teman-teman kita untuk mempromosikan. Jadi ini tuh nggak pakai dana juga gitu kan. Jadi lebih simple, lebih praktis, teman-teman. Jadi, dengan kita minta bantuan promosikan, kemungkinan teman-teman kerja kalian jadi tertarik nih. Nah, kalau misalnya tertarik, restoran kalian bisa jadi ramai, teman-teman. Kenapa nggak yang C? Kenapa nggak C? Karena yang C memberikan layanan pesan antar sehingga menjangkau lebih banyak pelanggan yang tidak dapat ke restoran. Nah, ini yang C kurang tepat juga ya. Kalau misalnya udah ramai nih pelanggannya, kemungkinan kalian bisa menggunakan option yang C, teman-teman. Jadi yang C itu kurang solutif. Nah, yang paling tepat itu adalah D. Ini masalahnya kan tidak ramai, teman-teman. Jadi gimana caranya kita membuat restoran kita tersebut menjadi ramai gitu ya. Jadi yang D itu adalah poin 5, kemudian poin 4-nya itu adalah C, dan poin 3-nya itu B. Kemudian poin 2-nya itu A, serta poin 1-nya itu ada di E, teman-teman. Oke, gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal terakhir. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir nih. Suatu hari, seorang teman saya mengajak saya untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi yang bercita-cita mendirikan negara dengan dasar agama saya yang melintasi batas-batas negara tertentu. Sikap Anda terhadap ajakan tersebut. Oke, di sini teman kalian mau ngajak ya bikin negara sendiri, istilahnya gitu. Dengan dasar agama kalian nih, ternyata negara yang akan dibuat itu sesuai dengan keimanan kalian. Nah, kira-kira kalian gimana sih sikapnya, teman-teman, kalau menghadapi situasi kayak gini? Coba kita lihat. Ini harusnya jawabannya menolak ya. Kalau yang A, saya akan bergabung. Nah, ini jelas langsung aku eliminasi nih. B, menolak. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang C, layak dipertimbangkan ajakan tersebut karena paham negara Indonesia tidak sesuai. Oh, ini jelas tidak ya, teman-teman. Ini bisa menyebabkan mengancam keutuhan nih, teman-teman. Yang D, saya akan ikut berjuang di organisasi tersebut. Berarti dia menerima nih, teman-teman, yang D. Jadi aku eliminasi. Kemudian yang E, saya belum dapat mengambil sikap sebelum saya pelajari organisasi tersebut. Berarti ini masih kayak ragu-ragu ya. Masih ngeblur dia, teman-teman. Jadi belum pasti. Nah, jadi satu-satunya jawaban yang paling tepat itu jelas yang B ya, teman-teman. Aku rasa kalian pasti jawabnya semua yang B, teman-teman. Gak mungkin kalian jawab yang A, C, D, atau E ini, teman-teman. Jadi yang B itu poinnya 5 ya. Nah, yang B itu poinnya 5, kemungkinan poin 4-nya itu adalah di E ya, kemungkinan. Kemudian sebenarnya E ini juga gak bagus. Kemudian yang poin 3-nya itu ada di mana nih, teman-teman? Yang C. Kemudian yang poin 2, poin 2-nya itu ada di mana? Di D ya.
dan poin satunya itu ada di A. Oke teman-teman, itu dia. Coba komen di kolom komentar kalian dapat skor berapa nih teman-teman. Teman-teman, sebelum aku mengakhiri video ini, aku tuh ada sesuatu buat kalian, website yang sangat recommended nih teman-teman, yaitu apalagi kalau bukan Sobat CPNS teman-teman. Nah, di Sobat CPNS itu kalian udah bisa dapetin semua soal paket tryout sebanyak 15 paket teman-teman, yaitu terdiri dari soal TWK, TIU, dan TKP. Nah, di TKP-nya itu udah dilengkapi dengan soal anti radikalisme teman-teman, dan jumlah soalnya itu udah disesuaikan dengan Permen PAN RB yang terbaru teman-teman, yaitu 110 soal dengan pengerjaan waktu selama 100 menit. Nah, kira-kira ini selain tryout itu kalian juga udah bisa dapetin modul e-booknya, kemudian materi TWK-nya, materi TIU, dan materi TKP, serta mini TO-nya sebanyak 15 soal teman-teman per 15 menit ya. Nah, semua itu bisa kalian dapetin dengan harga 65.000. Nah, ini untuk membeli paket premium teman-teman. Kemudian fasilitas apa lagi sih yang bisa kita dapatkan? Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa Sobat CPNS juga sering mengadakan ini ya teman-teman, tryout gratis. Nah, nih dia. Kemudian ini ada juga fasilitasnya, itu ada 15 paket tryout SKD Premium HOTS ya. Kemudian 30 paket latihan TWK, TIU, dan TKP. Ini yang aku bilang 15 soal itu. Kemudian ini juga ada tryout akbar plus rankingnya. Kemudian ini ada aplikasi tryout berbasis CAT. Berarti dia tryoutnya itu sudah disesuaikan dengan CAT-nya BKN teman-teman. Kemudian juga ada pembahasan materi tryout dan jawaban yang super lengkap. Kemudian statistik, nilai, passing grade, dan skor yang udah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permen PAN RB teman-teman. Kemudian bonusnya itu kalian bisa mendapatkan grup belajar bersama di Telegram teman-teman. Nah, jadi ini tuh ada Telegramnya juga, ada Facebooknya juga, dan ada Instagramnya juga teman-teman. Selain itu kalian juga bisa mendapatkan bonus modul e-book CPNS teman-teman, dan modulnya itu sebanyak 10 modul ya teman-teman, e-book. Nah, ini dalam bentuk PDF dan bisa kalian download ketika kalian sudah bergabung menjadi ini teman-teman, sudah bergabung menjadi member premium. Nah, ini dia, coba kita lihat. Nah, ini dia modul CPNS PDF. Nah, kalau kalian misalnya udah bergabung nih jadi member premium, kalian bisa mendownload ini semua modul ini semua teman-teman. Dan ini tuh hanya kalian dapatkan hanya seharga 65.000. Nah, jadi dengan kata lain, kalian udah bisa try out, kalian punya latihan TO mini juga, dan kalian punya materinya juga, dan kalian bisa akses buku elektronik ini teman-teman. Kalau misalnya dibandingkan kalian hanya membeli buku misalnya 100.000 ya teman-teman, kalian hanya dapat ininya aja, buku aja teman-teman, tapi kalian nggak bisa dapat simulasi untuk menguji kemampuan kalian kayak gitu teman-teman. Nah, tryout ini juga berguna untuk memanajemen waktu kalian supaya saat ujian nanti kalian nggak gampang kehabisan waktu teman-teman. Nah, jadi tuh ini bagus banget ya. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja diklik link yang ada di description box aku. Oke teman-teman, segitu dulu soal tryout dari aku, dan ini bakalan kita lanjutin ke part selanjutnya, itu part terakhir ya teman-teman, yaitu adalah part 8. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian bisa belajar juga bareng aku ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang kalian kurang setuju atas jawaban aku yang tadi, coba komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa sertakan berapa skor yang udah kalian dapat dari tryout pertama sampai tryout sekarang ini teman-teman. Oke, aku tungguin di kolom komentar. Sekian dulu dari aku, see you next video, bye bye.